Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kami ingin mengutarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Nahdlatul Ulama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mari kita pelajari. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, dalam mukaddimah Nahdlatul Ulama sejak berdirinya tahun 1926 mencantumkan istilah aswaja pada kanun asasinya. Jadi bagi NU, aswaja adalah doktrin akidah yang harus dimengerti, ditanamkan secara benar dan dipertahankan oleh pimpinan dan para anggotanya. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah disingkat aswaja yang dijabarkan oleh Kiai Haji Bishri Mustafa dibakukan menjadi aswaja Persi Nahdlatul Ulama. Menurutnya, aswaja adalah golongan muslim yang mengikuti rumusan Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang akidah dan mengikuti salah satu dari mazhab 4 dalam fikih serta mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali di bidang tasawuf. Dan semua itu menjadi rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tapi anehnya, ulama Nahdlatul Ulama sejak berdiri sampai saat ini belum sempat melakukan kajian serius terhadap pemikiran para tokoh perumus aswaja tadi. Kevakuman ini mendorong generasi muda NU, terutama mereka yang mengenyam pendidikan tinggi seperti Said Aqil, Masdar F. Masaudi, Nur Hadi Iskandar, Ulil Absar Abdillah dan lain-lainnya mencoba melakukan kajian kritis terhadap keabsahan rumusan tersebut. Apakah betul klaim aswaja sebagai doktrin kelompok tradisional atau NU? Jauh sebelumnya, Umar Hashim dalam bukunya Apakah Anda termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah dianut oleh seluruh umat Islam kalangan Sunni dan menolak asumsi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya dianut oleh segolongan tradisional saja. Walhasil, dengan melihat latar belakang intelektualitas para perumus aswaja model NU dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia pada awal berdirinya NU, secara a priori ada satu keyakinan bahwa konsepsi aswaja model NU tidak dimaksudkan sebagai definisi mutlak dan oleh karenanya sangat kondisional dan temporal. Aswaja dalam konteks historis. Kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW adalah umat yang satu, tidak terkotak-kotak dalam keaneka kecenderungan, baik kabilah, paham keagamaan, ataupun visi sosial politik. Segala masalah yang muncul segera teratasi dengan turunnya wahyu dan disertai dengan pengarahan dari Rasulullah SAW. Walaupun tradisi kaum muslimin yang cukup dinamis dan terkendali pada waktu itu. Konon Rasulullah SAW sering memprediksi kondisi nyaman ini akan segera pudar sepeninggal beliau. Prediksi Rasulullah SAW terungkap dalam beberapa hadis yang biasanya diawali dengan kata-kata, "Sayati ala ummati zaman." Umatku akan sampai pada suatu masa. "Sataftariku ummati." Umatku akan terpecah, dan seterusnya. Berdasarkan hadis model prediksi, itulah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditemukan.
Rasulullah SAW bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang selamat, yang lainnya binasa. Ditanyakan, siapakah golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditanyakan, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Rasulullah SAW menjawab, apa yang aku dan sahabat-sahabatku lakukan saat ini. Hadis Iftirakul Ummah di atas seperti yang dikatakan Abdul Qahir mempunyai banyak isnad dan banyak sahabat yang meriwayatkannya. Namun demikian, ulama berbeza pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Yang pertama, berpendapat dhaif dengan hujah tak satu pun dari sekian isnad yang tidak mengandung perawi dhaif. Yang kedua, berpendapat muhtaju bihi dengan alasan meskipun tidak satu pun isnad yang mengandung perawi dhaif, tapi banyaknya isnad dan sahabat yang meriwayatkan memperkuat dugaan adanya hadis tersebut. Jadi, jika hadis itu sahih, aswaja sebagai informasi yang akan muncul kemudian, sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, tetapi aswaja sebagai realita komunitas Muslim belum ada pada masa itu. Atau dengan kata lain, kaum Muslimin pada masa Rasulullah SAW itulah aswaja. Berdasarkan hadis tadi, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabih, bahwa aswaja adalah sikap dan amalan yang kulakukan sekarang bersama sahabat-sahabatku. Jadi amalan sunnah Rasul yang bersama para sahabat itulah yang disebut aswaja. Yaitu ketika kaum muslimin tidak terkotak-kotak dalam kecenderungan misi politik. Ternyata setelah beliau wafat, para sahabat sudah terkotak dalam kecenderungan politik tertentu dengan mengikuti logika asap dan api. Isu iftirakul ummah dari prediksi Rasul menjadi kenyataan dan adanya satu firqah atau golongan yang selamat sudah dikenal pada masa sahabat. Akan tetapi klaim sebagai aswaja belum ada pada masa sahabat. Dengan demikian, pada masa Khulafaur Rasyidin pun masih dipertanyakan apakah masuk dalam kriteria ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Setelah beliau wafat, kecenderungan politik dengan segala prediksinya mulai tampak ke permukaan antara golongan Ansar, Muhajirin, dan Ahlul Bait. Tetapi prediksi itu segera teratasi setelah mayoritas umat sepakat membaiat Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali sebagai pimpinan tertinggi kaum muslimin. Tetapi itu bukan berarti prediksi kecenderungan politik pudar pada masa yang dikenal dengan era Khulafaur Rasyidin itu. Prediksi itu terus berkembang dan menunggu waktu yang kondusif untuk muncul. Utsman yang tewas secara tragis dan naiknya Ali sebagai khalifah dianggap oleh para sejarawan sebagai titik kulminasi munculnya praksi politik yang terpendam pada masa Abu Bakar dan Umar. Kejadian ini dikenal dengan fitnah kubra yang pertama. Dan dari sinilah visi politik kaum muslimin sulit dipadamkan, bahkan mengarah pada konfrontasi yang terus-menerus. Berangkat dari konfrontasi fitnah kubra 1 yang segera diikuti perang Siffin sebagai fitnah kubra 2, visi dan friksi politik kaum muslimin sudah sulit untuk disatukan kembali. Semua golongan yakin akan kebenaran visi politiknya. Atas dasar keyakinan itulah, semua golongan membangun tradisi intelektual dari semua lini disiplin ilmu keislaman yang berkembang. Masing-masing golongan sibuk melegitimiasi Al-Quran, hadis dan athar
para sahabat sesuai dengan kecenderungan politik mereka masing-masing. Landasan tradisi intelektual di atas akhirnya semakin kokoh. Setelah kaum muslimin berinteraksi dengan ragam budaya lokal seperti Persia, India, Asyuri, Finiqi, Zoroaster, Masihi, Yahudi, dan yang paling menonjol adalah tradisi Hellenisme Yunani. Kapan klaim aswaja pada suatu golongan tertentu muncul? Pendapat pertama, sejak akhir Khulafaur Rasyidin sampai tumbangnya dinasti Umayyah, komunitas aswaja sebetulnya belum muncul. Istilah ini juga tidak dikenal dalam pengajian halaqah-halaqah Hasan al-Basri. Komunitas yang paling menonjol pada masa dinasti Umayyah adalah Umayyah, Alawiyin yang berkoalisi dengan Abbasiyin menjadi Hashimiyin, Mu'tazilah, Asyawiyah, Khawarij, dan Ahlul Hadis. Kemudian pada awal dinasti Abbasiyah, komunitas Ahlul Hadis mulai nampak eksistensinya. Ini berawal dari digulirnya Mihnah Hulul Al-Quran oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai tokoh sentralnya. Dari paparan di atas, diskursus pemikiran yang paling menonjol dan berpengaruh pada tatanan sosial dan politik pada abad kedua dan ketiga Hijriah, yaitu masa Abbasiyah pertama, adalah rasional Mu'tazilah yang berhadapan dengan golongan tekstualis Ahlul Hadis Hanabilah. Golongan terakhir inilah kemudian mengklaim diri mereka sebagai aswaja. Pendapat kedua, menurut Abu Hatim Ar-Razi, seorang penganut Syiah Ismailiyah, tema aswaja mulai popular di kalangan Bani Umayyah setelah padamnya pemberontakan Hasan, Husain dan Ibnu Zubair. Pendukung Bani Umayyah berkata, "Kami adalah Ahlul Jannah. Siapa menentang kami berarti menentang umat dan meninggalkan sunnah." Kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ar-Razi mengomentari peristiwa itu dengan mengatakan, maksud mereka adalah menyepakati satu pemimpin meskipun berbeda pendapat dan mazhab. Dengan mengacu pada pendapat Ar-Razi, berarti klaim aswaja pertama kali dimunculkan oleh Bani Umayyah untuk menunjuk pada golongan politik dan bukan akidah. Pendapat ketiga, Muhammad Abduh dalam Risalat At-Tauhid menjelaskan bahawa aswaja adalah klaim pendukung dan pengikut Asy'ari seperti Imam Haramain, Al-Isfiyani dan Abu Bakar Al-Baqilani untuk pendapat beliau. Secara implisit, Abduh mengatakan bahawa tema aswaja baru muncul pada awal abad 4 dan untuk menunjuk golongan akidah dari pendapat kedua dan ketiga dapat disimpulkan bahawa istilah aswaja belum ada pada masa permulaan Islam. Sebab pada waktu itu umat Islam masih dalam kondisi ummatun wahidah. Perpecahan umat Islam akibat perbezaan haluan politik pada masa sahabat memang melahirkan kelompok-kelompok. Akan tetapi, tak satu pun kelompok diberi nama aswaja. Baru pada masa pemerintah dinasti Umayyah, kelompok itu mengklaim dirinya sebagai kelompok aswaja. Begitu juga ketika Ma'bad al-Juhani, Ghailan al-Dimashqi dan Yunus al-Ashwa'i pada masa akhir sahabat mempermasalahkan qada dan qadar. Lahirlah kelompok-kelompok dengan akidah masing-masing. Namun tak satu pun kelompok yang dijuluki sebagai aswaja. Baru setelah Asy'ari memodernisasi ekstrem akal dan ekstrem nakli dalam akidahnya,
para pengikutnya memproklamirkan diri sebagai Aswaja. Dari fakta di atas, ada indikasi bahwa munculnya klaim Aswaja merupakan upaya mendapatkan kemenangan psikologi bagi suatu golongan. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hadis prediksi Rasul tentang iftiraku ummah tidak menunjuk dengan sharih orang-orang yang termasuk dalam golongan Aswaja. Beliau hanya memberi petunjuk secara global bahwa Aswaja adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi dan sahabat. Bisa berbeda antara satu dengan yang lain atau satu golongan dengan golongan lain. Secara etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu keluarga, kelompok, golongan, komunitas. Al-Sunnah, tradisi, jalan, kebiasaan, dan perbuatan. Sedangkan Al-Jamaah, kebersamaan, kolektivitas, komunitas, mayoritas, dan lain-lain. 3 rangkaian kata di atas kemudian berkembang menjadi istilah bagi sebuah komunitas Muslim yang secara konsisten berpegang teguh pada tradisi sunnah Nabi Muhammad SAW dan sebagai landasan normatif setelah Al-Quran, dan selalu mengikuti alur pemikiran dan sikap mayoritas kaum muslimin. Dengan kata lain, Ahlus Sunnah adalah golongan mayoritas. Bila Bani Umayyah mengklaim sebagai kelompok mayoritas, maka Syiah pun membalasnya dengan klaim yang sama. Bahkan mereka mengatakan bahwa Bani Umayyah adalah kelompok separatis. Jadi pendefinisian Aswaja oleh Bani Umayyah tidak mereduksi globalitas konsep Aswaja dalam hadis. Aswaja masih saja tidak mempunyai ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang bisa menunjuk pada kelompok tertentu. Konsepsi Aswaja baru mendapatkan karakteristik politis dan teologis ketika para pendukung Asy'ari memproklamasikan diri sebagai Aswaja. Meskipun Asy'ari dikenal sebagai teolog, wabitali mazhab yang didirikan adalah mazhab teologi, akan tetapi perbedaan umat Islam dalam akidah pada waktu itu intern dengan perbedaan politis, sehingga mazhab teologi Asy'ari juga mencakup pendapat beliau tentang khilafah. Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq mengembangkan cakupan Aswaja, dan beliau tidak merumuskan konsepnya dengan karakteristik yang lebih jelas. Menurutnya, ada 15 pokok akidah yang harus diketahui orang mukallaf, dan orang yang mempunyai pendapat berbeda dengan 15 akidah tersebut, maka orang itu tersesat. Beliau juga membagi kelas-kelas Aswaja menjadi 8, yaitu mutakallimin, fuqaha, muhaddisin, mufassirin, ulamaul lughah, mutasawwifin, orang-orang yang berjihad, dan orang-orang yang mengikuti pendapat ulama Aswaja. Beliau tidak memasukkan Khawarij, Qadariyah, Syiah, dan lain-lain dalam kelompok Aswaja, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang mencela, memfasikkan para sahabat, bahkan mengkafirkannya. Padahal Aswaja adalah orang yang mengikuti jejak Nabi, jejak sahabat. Ada beberapa catatan yang perlu disampaikan bahwa dalam menafsirkan Aswaja, Al-Baghdadi tidak menyebut dalil naqli. Penafsirannya hanya didukung pemahaman akal terhadap lafaz ashabi. Al-Baghdadi memasukkan kelompok mutasawwifin dalam kelompok Aswaja, padahal fuqaha menentang keras aliran tersebut. Ke-15 kelompok yang ditetapkan Al-Baghdadi adalah masalah-masalah yang sedang diperdebatkan. Jadi dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa perumusan Aswaja yang kemudian dibakukan adalah pengitian
masalah-masalah akidah yang sedang diperdebatkan dan penetapan salah satu pendapat yang dianggap sesuai dengan pendapat mayoritas sahabat. Konsep aswaja versi NU. Hai para ulama dan para pemimpin yang takut kepada Allah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pengikut mazhab Imam Empat. Kalian sudah menuntut ilmu agama dari orang-orang yang hidup sebelum kalian. Begitu pula generasi sebelumnya dengan bersambung sanadnya sampai pada kalian. Begitu juga kalian harus melihat dari siapa kalian menuntut ilmu agama Islam. Karena dengan cara menuntut ilmu pengetahuan seperti itu, maka kalian menjadi pemegang kuncinya, bahkan menjadi pintu gerbangnya ilmu agama Islam. Oleh karenanya, janganlah memasuki satu rumah kecuali melalui pintunya. Barang siapa yang memasuki satu rumah tidak melalui pintunya, maka ia adalah pencuri. Demikian Syekh Hashim Asy'ari mulanya merumuskan aswaja. Yang menarik dari perumusan di atas adalah disebutnya pengikut Imam Mazhab Empat. Ini satu indikasi bahawa penekanan aswaja mulanya pada permasalahan fiqh, yang dalam hal ini adalah masalah taklid terhadap Imam Empat. Hal ini bisa dimengerti karena perbedaan esensial yang terjadi antara kelompok pembaharu dengan kelompok tradisional adalah masalah taklid dan ijtihad. Tetapi mengapa hanya pendapat imam yang empat dianut? Jawaban yang sering terdengar adalah hanya imam empat itulah yang mazhabnya terkodifikasi lengkap sehingga sampai ke tangan kita dengan selamat. Adapun mazhab lainnya belum terkodifikasi secara lengkap sehingga pendapatnya tidak utuh sampai ke tangan kita. Kalau benar ini alasannya, maka ada satu kejanggalan. Mengapa mazhab Az-Zahiri dengan mengacu kitab Al-Mutahalla Ibnu Hazm tidak diikuti? Padahal Ibnu Hazm juga disebut oleh Al-Baghdadi sebagai Ahlus Sunnah. Jika NU merumuskan aswaja dengan menyebut para tokoh bersama rumusannya sebagai panutan yang harus diikuti, dapat diartikan bahawa NU ingin memadukan pemahaman ajaran Islam yang mengandung unsur-unsur yang terjadi pada abad kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam Hijriah. Definisi yang dirumuskan hasil penjabaran Kiai Haji Bishr Mustafa adalah sebagai berikut. 1. Menganut ajaran-ajaran imam mazhab dari salah satu empat mazhab dalam bidang fiqh. Kedua, menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang tauhid. Ketiga, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim Al-Junaidi dan Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Rumusan pada poin kedua menegaskan corak keaswajaan NU dan sikap kaum tradisional terhadap gerakan pembaharuan. Sedangkan pada poin 3 merupakan sikap penerimaan NU terhadap praktek tasawuf dengan menyeleksi tasawuf yang benar. Bila kita bandingkan konsepsi aswaja Al-Baghdadi, setidaknya ada dua hal yang berbeda. Pertama, aswaja versi NU tidak menyebutkan pandangannya terhadap masalah khilafah. Hal ini bisa dimengerti karena Islam yang masuk ke Indonesia bukan Islam Syiah, juga bukan Khawarij. Oleh karenanya, perbedaan umat Islam Indonesia tidak berkisar pada masalah itu. Kedua, aswaja model NU langsung dengan jelas menunjuk pada aliran tasawuf tertentu, yang itu tidak masuk dalam konsepsi aswaja Al-Baghdadi. Jadi mengacu pada hal di atas, bisa disimpulkan bahawa aswaja model NU di satu sisi merupakan reaksi terhadap gerakan pembaharuan
dan di sisi lain merupakan pengakuan terhadap praktek keagamaan yang berkembang saat itu. Jika rumusan NU di atas dimaksudkan mendefinisikan aswaja, maka definisi itu mengandung beberapa kelemahan. Pertama, para imam mazhab fikih tidak mungkin secara teologis mengikuti rumusan Asy'ari dan Al-Maturidi. Karena masa hidup imam mazhab itu jauh lebih awal sebelum Asy'ari lahir. Malah yang terjadi, Asy'ari dalam fiqh mengikuti Imam Syafi'i dan Al-Maturidi mengikuti mazhab Hanafi. Kedua, Imam Junaidi tidak mungkin mengikuti teologi Asy'ari dan Al-Maturidi karena yang pertama hidup 1 abad sebelum tokoh kedua dan ketiga lahir. Junaidi juga dikenal sebagai pengikut salah satu mazhab fiqh. Ketiga, Al-Ghazali walaupun sebagai pelanjut teologi Asy'ari dan pengikut keempat dan pengikut mazhab Syafi'i dalam kategori tasawuf, ia bisa dikategorikan sebagai pengembang teori tasawuf liberal, seperti yang dikembangkan Al-Halaj. Keempat, rumusan teologi Asy'ari sampai saat ini masih simpang siur. Dalam kitab Al-Ibadah, ia secara gamblang mengencam Mu'tazilah karena sering mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, seraya memuji Ahmad bin Hanbal yang tidak mau mentakwil. Ia sendiri menisbatkan diri sebagai pelanjut perjuangan Ahmad bin Hanbal. Tetapi dalam kitab Al-Lumah dan Istihsan, ia mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan memuji Mu'tazilah sebagai golongan Islam yang cerdas dan berjasa membentengi akidah Islam dari serangan teologi Masihi, Yahudi, Helenisme dan lain-lain. Dalam dua kitab itu, dia menuduh kelompok Hambali sebagai bodoh dan jumud. Di lain pihak, golongan Asy'ari dan Al-Maturidi dituduh sebagai zindik yang menyesatkan kaum muslimin. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitabnya mengkafirkan Asy'ari. Jadi studi terhadap pemikiran teologi Asy'ari masih perlu diungkap secara tuntas. Buku-buku yang terbit di Saudi Arabia cenderung untuk mengatakan bahawa teologi Asy'ari tidak berbeza dengan teologi yang dikembangkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Studi komprehensif tentang Asy'ari ditulis oleh Dr. Hamudah Ghorabah menyimpulkan bahawa Asy'ari merupakan pemikir yang mampu mengambil jalan tengah antara kecenderungan filosofis dan tekstualis dalam menganalisa sifat-sifat dan kekuasaan Tuhan. Kiranya pendapat terakhir inilah yang dianut oleh warga NU. Agenda aswaja di era modern. Rumusan NU di atas, walaupun mengandung beberapa kelemahan, harus dipahami sebagai upaya dini untuk merespon perkembangan pemikiran yang tak akan keluar dari bingkai pemaduan secara seimbang antara landasan normatif Quran dan hadis dan pengembangan penalaran. Rumusan ini juga harus dipahami sebagai metode untuk menyeleksi budaya lokal dan budaya asing yang masuk ke dunia Islam yang selalu berkembang. Karena rumusan itu kita anggap mengikuti metode berfikir para tokoh, maka harus ada terobosan untuk merenovasi dalam berbagai bidang pemikiran. Dengan tujuan kemaslahatan kaum muslimin secara menyeluruh dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai realisasi Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Hal yang paling mendesak untuk dirumuskan pada era modern ini adalah sebagai berikut. Pertama, hubungan Islam dengan negara yang sudah terkotak dalam nation state. Kedua, hubungan Syiah Islam dengan hukum publik. Kedua, hubungan Syariah Islam dengan hukum publik, baik nasional maupun internasional.
Ketiga, konsep pemberdayaan rakyat menuju masyarakat yang musyawarah dan terbebas dari belenggu penghambaan. Keempat, konsep keadilan ekonomi, politik dan hukum. Ketika perdebatan akidah makin marak dengan munculnya aliran Qadariyah dan Jabariyah, ialah Asy'ariyah sebagai teolog yang ingin mengembalikan pemahaman akidah sebagai pemahaman kaum salaf dengan memodernisasi ekstrem akal dan ekstrem nakal. Oleh pengikut dan pendukungnya, pendapat-pendapat beliau diklaim sebagai aswaja. Awalnya pengertian aswaja hanya sebatas pada kelompok akidah, namun kemudian berkembang dan mencakup kelompok dalam mazhab fikih. Konsep aswaja baru mempunyai ciri dan karakteristik tertentu setelah Al-Baghdadi merumuskan beberapa akidah yang menjadi ciri khas aswaja. Akan tetapi perumusan Baghdadi lebih banyak didasarkan pada pelacakan terhadap kelompok mayoritas pada setiap era. Perumusan berikutnya adalah dilakukan NU, yang intinya merupakan penyempitan terhadap konsep aswaja al-Baghdadi. Hal ini terjadi karena dasar keberdirian NU dari satu sisi merupakan reaksi terhadap gerakan pembaruan, dan di sisi lain merupakan pengakuan terhadap praktek keagamaan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, aswaja model NU tidak bersifat mutlak dan universal, dan bisa saja aswaja NU direvisi mengingat perkembangan keislaman yang terjadi. Bahkan boleh jadi konsep aswaja ditiadakan karena akan mempersempit cakupan aswaja itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.